Halo sahabat pencari fakta. Kamu pasti memiliki kartun favorit yang selalu menjadi tontonan setiap weekend ketika kamu masih kecil, bahkan saat beranjak dewasa. Konsepnya yang unik dan menghibur anak kecil. Kita pasti tidak akan sadar jika ada konspirasi rahasia yang disisipkan oleh pembuat kartun tersebut. Bahkan saking konyolnya sebuah kartun, kita bisa sampai lupa bahwa ada orang-orang profesional yang membuat kartun tersebut hingga menarik untuk kita tonton. Di antara kartun-kartun yang ada, terdapat satu kartun yang cukup populer, yakni Minions. Banyak orang-orang yang percaya bahwa kartun Minions ini tidak sesuci atau sepolos yang kita pikirkan. Di balik karakter-karakter lucu yang kerap membuat kita tertawa, ada beberapa pesan tersembunyi atau cerita yang sangat menyeramkan. Nah, teori konspirasi aneh apa saja yang kartun Minion miliki di balik kelucuannya? Berikut tim fakta 29 rangkum dari berbagai sumber. Sebelum kita membahas mengenai teori konspirasi yang ada dalam kartun ini, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami bisa lebih baik ke depannya. Karakter kartun Minions pertama kali diperkenalkan dalam film animasi dengan judul Despicable Me pada tahun 2010. Despicable Me diproduksi oleh Illumination Entertainment dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Kepopuleran dari film ini membuat karakter Minions yang ada di dalamnya sangat terkenal dan bahkan banyak dibuatkan miniatur. Minions banyak disukai karena tingkah konyol dan lucunya. Bentuknya pun menggemaskan sehingga tak hanya anak-anak yang menyukainya. Namun, di balik semua kekonyolan dan keseruannya, ternyata terdapat teori konspirasi yang berkembang seputar asal mula Minions. Dalam film kartunnya, diceritakan bahwa Minions mempunyai satu tujuan, yakni mengikuti majikannya yang paling kuat dan jahat di dunia. Hal tersebut sesuai dengan cerita yang berkembang, bahwa Minions sebenarnya adalah anak-anak Yahudi yang dipekerjakan oleh Nazi untuk proyek eksperimental. Anak-anak tersebut dikatakan menghabiskan waktu dengan penuh penderitaan di bawah cengkeraman Nazi yang kejam. Teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Minions adalah anak-anak dari program kerja dari pemerintahan Nazi memang sudah banyak beredar dan terkenal. Disebutkan bahwa dulunya Nazi banyak menculik anak-anak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Namun penelitian tersebut dikatakan gagal, yang akhirnya menyebabkan banyak anak-anak meninggal. Dikatakan juga bahwa tidak semua anak-anak itu meninggal, beberapa diantaranya selamat dan masih hidup. Namun, anak-anak yang selamat itu tubuhnya berubah menjadi kecil layaknya Minions. Anak-anak yang selamat itu juga mengalami efek samping lain. Selain pertumbuhan mereka melambat, kinerja otaknya pun ikut terganggu dan kacau. Oleh karena itu, Minions tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Teori konspirasi ini semakin berkembang dan beredar luas, dengan kemunculan satu foto yang diduga merupakan anak-anak Nazi, yang penampakannya sama persis dengan Minions. Entah benar atau tidaknya, namun teori konspirasi tentang Minions memang banyak beredar. Bahkan simbol-simbol yang ada dalam kartun tersebut dikaitkan dengan Illuminati. Baiknya, kita sama-sama pahami dulu apa itu Illuminati. Penyuka teori konspirasi tata dunia baru atau New World Order pasti tak asing dengan kata itu. Illuminati, New World Order sering ditulis dalam satu tarikan nafas dengan Freemason, One Eye, Dajjal, Lucifer, atau semacam itu. Menurut teori tersebut, sejak dulu hingga saat ini ada pemerintah rahasia atau bayangan yang menyetir setiap aspek kehidupan kita, dari mulai politik, ekonomi dan bisnis, hingga budaya. Pemerintahan bayangan ini tujuannya membangun sebuah pemerintahan otoriter dalam sebuah tata dunia baru sesuai kehendak mereka. Illuminati
adalah sebutan bagi kelompok rahasia yang mengamalkan kepercayaan New World Order tersebut. Akarnya bisa ditelusuri hingga zaman pencerahan di Jerman. Sebuah kelompok rahasia Illuminati Bavaria didirikan pada abad ke-18. Sejumlah orang terkenal, mulai dari presiden, aktor Hollywood, hingga penyanyi kerap disebut sebagai Illuminati. Semuanya lantaran orang-orang tersebut kerap menyajikan simbol-simbol Illuminati dalam karya atau keseharian mereka. Simbol-simbol Illuminati biasanya tersembunyi di balik karya. Dalam sebuah video klip, misalnya, para penyuka teori konspirasi harus meneliti dengan seksama apa ada simbol-simbol Illuminati seperti piramida atau mata satu. Video klip Lady Gaga yang berjudul Paparazzi, misalnya, disebut mengandung elemen-elemen Illuminati karena terdapat simbol-simbol seperti Baphomet, dewa kaum pagan berwujud kambing, hingga Eye of Horus, mata dewa kaum Mesir kuno, yang dianggap sebagai mata Dajjal. Jika di tempat lain simbol Illuminati tersembunyi, justru sebaliknya di film Minions maupun dua film pendahulunya, Despicable Me dan kedua. Dengan mudah, penyuka teori konspirasi bisa menemukan simbol-simbol persekongkolan tata dunia baru maupun Illuminati. Di jagat maya, bertebaran postingan tentang Minions yang mengandung simbol-simbol Illuminati. Misalnya, dari karakter utamanya, para Minion. Sebagai spin-off sekaligus prequel, film Minions menceritakan asal-usul makhluk cebol kuning yang hobi berkerumun itu. Dikisahkan makhluk ini sudah ada jauh sebelum manusia tercipta. Ada yang menganggap makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Tuhan adalah malaikat dan iblis. Karena menghamba pada penjahat, kita bisa langsung mengkategorikan ke golongan mana Minion berada. Selain itu, bila mengartikan kata Minion, maknanya adalah antek, pelayan, atau kaki tangan. Di franchise Despicable Me, Minion memang diceritakan menjadi kaki tangan dari seorang penjahat bernama Gru, dan menjadi hakikat para Minion untuk mencari tuan terjahat untuk mereka patuhi titahnya. Selain itu, sejumlah Minion bermata satu. Ini jelas simbol paling terang Illuminati. Tak satu, One Eye merupakan lambang mata Dajjal, The Whole Seeing Eye maupun yaitu tadi, Eye of Horus. Kemudian, dalam film Despicable Me maupun Minion, ada wujud piramida Mesir. Jelas, piramida merupakan simbol dari Illuminati. Eye of Horus dalam legenda Mesir berada di puncak piramida. Di ujung Minions, kita bertemu Gru, remaja yang melakukan tindak kejahatan. Para Minion kemudian mengejar Gru, ingin menghamba padanya. Bagian ini menghubungkan Minions dengan Despicable Me. Nama Gru maupun sosoknya bisa dengan mudah juga dikaitkan dengan teori konspirasi New World Order. Wajah Gru disebut mirip Aleister Crowley, seorang mistikus awal abad 20. Crowley mempraktekkan banyak perilaku menyimpang lewat berbagai ritualnya. Crowley dianggap guru sepertinya. Dari nama ini, sebutan Gru bermula dan diangkat jadi pemimpin kelompok Freemason Ordo Templi Orientis, Odo Kuil atau Biara Timur. Yang menjadi pertanyaan, kenapa simbol-simbol Illuminati begitu mudah ditemukan di Minions maupun Despicable Me? Jawabannya juga terang benderang, sebab rumah produksi pembuat film ini bernama Illumination Entertainment. Maka, tak mengherankan bila simbol-simbol Illuminati bertebaran sepanjang film. Dari sini, pertanyaan yang lebih pas untuk diajukan adalah, kenapa sebuah rumah produksi asal Hollywood menamai diri mereka Illuminati? Illumination Entertainment adalah studio film animasi yang didirikan Chris Meledandri tahun 2007. Ia sebelumnya bekerja untuk Studio 20, Century Fox, dan ikut membidangi film-film animasi sukses, seperti Ice Age dan sequelnya, Robots Alvin and the Chipmunks, serta Horton Hears Ahu, tahun 2008, Illumination Entertainment. Jadi bagian NBC Universal. Dan sejak itu, mereka membuat film-film animasi keluarga untuk studio Universal.
Selain franchise Despicable Me dan Minions, studio animasi ini juga membuat Hope pada tahun 2011 dan Dr. Seuss, The Lorax pada tahun 2012. Koran New York Times pada tahun 2011 membuat profil Chris Meledandri dan studio animasi Illumination Entertainment miliknya. Koran bergengsi di AS itu memuji Meledandri lantaran bisa membuat film animasi panjang. Menurut standar Hollywood, dengan budget setengah yang biasa dikeluarkan studio film lain, Despicable Me pertama dibuat dengan budget 69 juta US dollar, bandingkan dengan Rango, yang memaksa Paramount merogoh kocek mereka hingga 150 juta US dollar. Dan hasilnya, Despicable Me meraup 543 juta US dollar dari seluruh dunia, sedang Rango hanya meraih 245,7 juta US dollar. Lapis manajemen yang tak banyak, keputusan tegas dan jelas, perpendek waktu mengembangkan film. Itu semua kami lakukan, kata Meledandri, dikutip dari New York Times. Meledandri tak pernah menyebut kenapa menamai studio animasinya Illumination Entertainment. Namun di sebuah blog 9/11 Disclosure disebutkan, pemilik sesungguhnya Illumination Entertainment adalah Rex Entertainment yang berpusat di London. Rex Entertainment juga kerap dikaitkan dengan gerakan Illuminati. Sekarang Anda sudah tahu kalau Minions mengandung banyak simbol Illuminati. Lalu, terkadang film bisa saja dianggap sekadar film, hiburan semata. Namun, jangan-jangan kelompok Illuminati justru ingin kita berpikir begitu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.